Silakan, Papi. Oke, makasih Pak Indra. Terima kasih kepada seluruh yang menyaksikan pada hari ini. Ya, secara khusus tadi saya sudah dikenalkan, tapi banyak sekali orang yang masih tanda tanya, apa saja sih si Papi Kokon ini ngerjainnya? Ya, sekarang saya dari 2015, saya sudah menjadi konseptor juga daripada suatu yang namanya developer-developer yang ingin mendapatkan suatu terobosan-terobosan baru. Jadi saya melengkapi dulu dari Pak Dekan supaya jangan sepotong, tapi ilmunya sedikit nih. Boleh ya Pak Indra ya? Mau nyambung. Nah yang pertama, tadi dia bilang kan konsep sekarang adalah mengenai layout daripada bagian rumah. Sehingga ada dapur yang luas, sehingga ada yang namanya meja bar dan lain-lain. Tapi seringkali yang saya lihat, dan ini terjadi di Indonesia, jadi bukan hanya di Jakarta atau Jabodetabek saja ya. Ini orang yang menyiapkan di depan rumah itu adalah mengenai rak sepatu untuk ditaruh dan layak dilihat, tidak acak-acakan dan lain-lain. Nggak lebih dari 1% perumahan itu yang menyiapkan itu. Ya, sepele kecil. Padahal karena kan tadi kita bicara mengenai apa? Yang namanya protokoler untuk yang namanya pandemi yang kita tidak tahu bahwa pandemi ini bisa hilang sama sekali atau akan menjadi seperti penyakit-penyakit yang lain memang akan mengikuti dari kehidupan ini. Ya, salah satu kayak tipes kan seumur hidup ada tipes ya dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, berarti disinilah yang namanya konsep di dalam rumah itu yang memang perlu dulu diperhatikan. Bukan hanya kenyamanan pada saat kita mempunyai rumah hanya di dalam. Kenapa saya bilang hanya di dalam? Karena rata-rata penyakit itu kita bawa dari luar. Salah satunya adalah kita bawa dengan dari sepatu, dari pakaian dan baju. Jadi ada beberapa developer yang bertanya sama saya mengenai konsep mengikuti pandemi. Yang pertama adalah konsepnya adalah letakkanlah kamar mandi yang dimana orang sebelum masuk rumah ada kamar mandi yang menjadi bagian daripada layout yang di depan. Sehingga ada pintu yang bisa masuk ke kamar mandi dulu sebelum dia masuk ke ruangan keluarga atau ke ruangan tamu pada saat dia masuk ke rumah. Termasuk sepatu. Berarti apa? Pakaian dipakai dan sepatu itu ditinggal di depan dulu atau dibersihkan dulu, baru masuk ke ruang utama untuk menyatu dengan keluarga. Kurang lebih itu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator kita itu Pak Indra mengenai pembentukan diri menjadi seorang penjual yang disebut tanpa perantara karena ditulis tanpa perantara. Itu satu yang akan saya jawab. Yang kedua adalah bagaimana ada tulisan tanpa perantara tapi kita bisa menjadi perantara. Kalau tanpa perantara, yang pertama adalah janganlah semua itu dilakukan yang namanya asal-asalan. Kalau tanpa perantara berarti Anda sudah harus mengerti bagaimana Anda meminjam tangan, kalau misalnya seumur saya atau yang lebih tua dari saya, dengan teknologi itu yang namanya gaptek. Nah jadi dia butuh cucu, anak, teman, atau karyawan dia untuk melakukan suatu bentuk iklan di media sosial yang namanya untuk menyampaikan. Tetapi seberapa banyak kalau yang bermain di secondary, tanpa mereka sadari, mereka semua foto saja asal-asalan. Yang disebut asal-asalan adalah apa? Ada yang namanya kotoran di tembok, ada yang namanya lampunya mati, ada yang namanya plafonnya jebol dan lain-lain. Tetap mereka foto. Bahkan baru-baru ini saya melihat ada yang menjual rumah kafling di daerah, di grup daripada HP saya, itu tempat sampah buangan di depan rumah, itu yang ditampilkan duluan. Memang rumah kuno yang dijual, tapi sampah berantakan itu menjadi foto pertama yang kita lihat. Dan ini akhirnya sudah 3 minggu, foto itu tidak berubah. Tapi terjadi, mana ada orang merespon. Nah, jadi apa? Perkataan saya, kalau Anda mau tanpa perantara, harus peduli dengan produk yang Anda tawar. Saya selalu mengikuti orang menjual rumah secondary yang ada penghuninya. Sehingga dia open house rumahnya, saya masuk, rumahnya luar biasa berantakannya. Yang namanya buku, yang namanya kardus, yang namanya cucian, semua ada di dalam rumah. Kemudian orang yang pada saat open house hanya pakai baju rumah saja,
Daster ya. Ya, daster, celana pendek, bahkan mohon maaf pakaian dalam pun singlet dan lain-lain, mereka layani seorang calon pembeli. Nah, itu bagaimana orang itu akan menarik. Nah, ini juga ya. Terus yang keempat, persiapan daripada kita mau menjual rumah secondary ini kalau tanpa perantara, apakah kita beresi dulu rumah kita? Misalnya rumput liarnya yang tinggi-tinggi kita potong itu dulu. Kedua, cat yang jamuran atau yang namanya kita cat. Atau batu yang kena misalnya dari oli, dari minyak, kita bersihkan. Kamar mandi biasanya umumnya kan orang kamar mandi itu paling dilihat. Karena itu adalah tempat privasi yang paling. Sebenarnya apa sih alasan pemilik properti tanpa perantara? Karena begini, banyak sekali orang itu yang satu masalahnya adalah uang. Kenapa? Karena kalau dengan perantara kan dia mesti kasih komisi. Iya, berarti dia memang tidak ikhlas buat mengasih komisi. Itu dulu satu. Kedua, dia merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena orang asing masuk dan lain-lain, kan aku yang punya barang, yang tahu barang ini. Itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga lagi adalah memang ada orang yang tidak puas kalau tidak melihat calon pembelinya untuk melayani. Sama kayak kita udah di supermarket, kita gampang kan bersih dan lain-lain. Tapi kenapa masih banyak ke pasar tradisional? Kenapa? Dilayani, bisa pilih barangnya, kemudian ada servisnya, suasananya, tawar-menawar, apa itu kan menjadi sesuatu fisiologi yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Nah, inilah. Nah, tapi kan kalau kita bukan biasa sebagai penjual, sulit tanpa perantara. Satu, tanpa perantara itu, kalau pakai perantara, sekarang saya bicara dengan perantara, kita nggak pusing. Kalau kita kerja, berarti kan kita hanya serahkan kunci, kita tahu kantornya dan lain-lain, kita bisa titip orang pun untuk ngawasi, perantara yang menerangkan semua. Itu dulu satu. Itu agent ya? Agent. Ya. Yang kedua, ya kita nggak cari-cari lagi si calon pembeli, kan butuh waktu. Butuh pengenalan dulu nih orang serius atau enggak. Perantara yang membawa ini semua berarti apa? Waktu itu kita tidak terbuang. Nah, itu dulu. Nah, terus yang ketiga, kalau kita memang bukan bakat di dalam yang namanya seorang penjual. Kan kita kalau menjual, kalau bukan bakat penjual, hanya saya bilang ya, ini rumah ini adalah seada-adanya ini, ruangannya ini, itu, ya udah. Tinggal Bapak lihat saja, Bapak tertarik, ya Bapak sepakat atau apa, kita mau. Akhirnya kaku nggak? Kekakuan. Nah, ini biasanya, inilah kenapa perantara itu selalu dibutuhkan sebenarnya. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa pemilik properti itu perlu perantara, perlu agent? Salah satu, saya mengalami, karena pekerjaan saya sampai hari ini, nih Bung Indra kan masih, ya, jadi konsultan properti. Nah, berapa banyak produk yang dipercayakan kepada saya bekerja sama dengan agent. Sekarang saya tanya, lokasinya saja nih, agent-agent ini pada saat kami undang, daftarnya 100 orang yang bilang mau datang. Pada saat kami siapkan bus, 2 bus dong, berarti mesti bus besar, karena 100 orang. Yang datang? 15. Itu dulu. Berarti di sini kan keseriusan dari agent untuk menjual produk kami aja udah nggak ada. Jadi dia nggak lihat barang, yang penting asal harga berapa dan lain-lain. Bagaimana dia menjiwai supaya orang itu bisa yakin bahwa dia memahami dari hal itu. Ada ini udah dikasih barang, udah dikasih barang lu jual. Berarti tinggal untung doang kan? Minta perantara enggak? Minta perantara. Butuh perantara. Butuh perantara. Itu dulu. Nah, yang kedua, yang tadi kan Pak Indra juga bilang, perpajakan aja mengenai kalau transaksi nggak mengerti. Ketiga, bagaimana dia tahu bahwa kebutuhan produk yang mau dia tawarkan ini sesuai dengan keinginan pembeli. Salah satu contoh. Perumahan ada yang namanya menghadap matahari terbenam. Contoh ini simple. Barat itu ya? Ya. Pada saat matahari terbenam, ya, berarti kan orang yang memiliki rumah yang matahari terbenam harusnya orang yang benar-benar aktif dan sibuk. Kenapa? Pulangnya malam sehingga dia tidak mengikuti daripada yang namanya panas matahari dan lain-lain. Benar ya? Jadi dia pulang udah adem karena matahari udah terbenam.
Kalau Pak Indra udah punya cucu bayi, ini baru yang hitungan bulanan, ya baru lahir. Cari matahari terbenam atau matahari terbit. Nah, ini salah satu jawaban yang betul dan ini harus diketahui oleh si tim penjual. Nah, ini yang saya selalu menanamkan pada saat training saya di developer. Ini loh, kalau kamu jual, kamu hanya bahasa brosur saja. Bukannya jadi penjual. Kamu adalah mesin atau adalah kamu hanya dipakai sebagai, mohon maaf, yaitu sebagai yang namanya kaset yang tinggal disetel kamu bunyi. Oke, Rani Nasution, mantap Papi. Minta saran, bagaimana kadang-kadang produk yang kita jual belum memiliki roh dan belum kita resapi karena kita terlalu memikirkan target dan ingin cepat closing. Sehingga semua produk knowledge yang kita kuasai dan kompetensi kita kadang kurang keluar. Sehingga kita terlalu buru-buru untuk memprospek konsumen. Ini pas dengan penjelasan Papi tadi. Oke. Yang pertama, ya, bagaimana roh itu akan hidup? Hanya satu, Anda sudah mantap nggak dengan pekerjaan yang sekarang kita lakukan? Itu dulu ya. Iya. Kalau Anda bilang, coba-cobalah daripada nganggur. Okay. Iya. Nah, itu yang nggak akan roh kita hidup. Kedua, pada saat kita menerima, kita sudah bikin nggak yang namanya perencanaan kerja. Nah, umumnya kita itu kenapa jadi terburu-buru dan lain-lain? Karena kita tidak rencanakan detik demi detik bagaimana kita harus melakukan. Nah, sekarang ya saya cerita. Kemarin saya baru penyuluhan di salah satu developer, saya cuma bilang begini. Berapa banyak yang kamu tahu bank yang terdekat dari rate 1 proyek kamu? Banyak nih. Nah, jam 9 sampai jam 11 itu bank lagi aktif nggak? Aktif. Kalau kamu nggak masuk ke bank, di parkiran yang umum kan ada bank yang dekat pasar, kan berarti parkir umum. Kamu bisa nggak bagian di situ? Bisa, ya. Kenapa kamu nggak jajak? Itu loh, Pak. Yang kedua, ya, tempat ibadah. Kamu tahu sekarang sholat 5 waktu jam berapa dan lain-lain. Apalagi lagi puasa ya, ibadah semua ramai. Kenapa kamu nggak ambil pada saat dia bubaran, pada saat dia kelar ibadah? Yang kedua. Yang ketiga, kantor-kantor kelurahan, kantor pemerintahan. Kalau jam 9 sampai jam 11 lagi ramai nggak? Apa kamu nggak lakukan? Keempat, di luar dari ini semua, kita manusia ada batasnya. Kenapa nggak bikin kaki tangan? Kenapa kamu nggak pakai downline? Tapi apa yang terjadi? Beralasan lagi. Downline kerja, downline nggak bisa ngomong, downline-nya nggak aktif, dan lain-lain. Itu yang dijawab. Downline-nya tidak aktif, dan lain-lain. Saya hanya katakan. Ketemuin saya cuma ajarkan. Siapa yang kamu kenal? Kelar? Oke. Tahu nggak emailnya? Oke. Kalau nggak, kapan kamu ketemu dengan dia? Saya ikut. Nah, jadi poinnya juga, satu, kenapa saya sampai hari ini masih dipercaya oleh developer-developer besar? Kelemahan daripada yang, saya bicara developer ya, nanti saya bicara mengenai sales kelemahan. Kelemahan daripada dua arah ini. Banyak sekali developer yang namanya hanya menekankan kepada tenaga penjual dan tenaga promosi adalah target. Padahal di sini harus yang namanya mengerti bahwa bukan hanya target saja. Apakah legalitas beres, apakah alamnya beres, apakah kontraktornya beres, apakah promosinya beres. Ini akan berkaitan semua mengenai penjualan. Itu dulu. Yang kelima, yang terakhir ini adalah di Indonesia saya baru melihat pendataan daripada, kebetulan karena ini bidang saya dan ini saya menguasai dan memang ini profesi dari kantor saya, yang memakai pembinaan SDM dan developer loh, lebih dari 5%. Pembinaan SDM, jadi membentuk daripada SDM ini sendiri. Nah, yang tadi saya cerita di ruangan Pak Indra, ada orang yang pinter ngegorok, closing power-nya kuat banget. Tiap kali kalau dia ditempatkan duduk di kantor marketing atau di pameran, bisa closing. Tapi kalau dilihat pendataan, di setiap kali kalau
kita buat report harian dan report bulanan, dia nggak bisa ngundang tamu. Laki kan dia tuh. Nah, Oke. siap boleh, katanya hoki, ya katanya hoki. Apakah faktor luck itu mengikuti dia seterusnya? Kan kesempatan itu nggak datang berkali-kali. Iya. Nah, poinnya satu. Orangnya saklek, orang yang nggak yang namanya melebar pada saat bicara, karena dia tahu kalau orang ketemu, orang datang pasti mau beli. Udah dia langsung fokus kepada produk dan kebutuhan orang itu. Tetapi ada orang yang benar-benar sales ini pinter berbahasa basi sehingga luas, kalau ngundang orang datang terus. Tapi pada saat datang selalu nggak closing. Karena apa? Melebar. Gini, salah satu contoh Pak Indra. Orang ini punya duit 500 juta. Tapi dibawa ke rumah contoh yang 3M. Nggak nyambung. Orang kalau lihat yang bagus, akhirnya ntar aja nabung dulu mau beli yang lebih bagus dari yang punya 500. Bener nggak? Yang kedua, orang bilang dia mau cari yang 3 kamar. Yang diterangin sama sales, dari yang studio, yang 2 kamar, yang 4 kamar, semua diterangin. Akhirnya kita nyari nggak? Terus kita akhirnya bingung nggak memilihnya? Nah ini salah satu. Nah ini yang memang perlu disentuh. Dan itu perlu dibentuk. Nah ini yang seringkali menjadi kelemahan dari developer, kenapa target nggak tercapai. Halo, selamat siang Papi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Kebetulan saya bekerja sebagai marketing dan saya bersama teman-teman saya membuat suatu perusahaan dan bekerja di bidang properti ini baru. Sangat baru sekali, baru setahun, dan bisa dikatakan kami cukup muda, maksudnya masih cukup muda untuk menjalani melakukan Di sini ya. Halo, Berapa usianya? usia 28. Masih muda sekali. Tapi di daerah mana kamu buka usaha ini? Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, nama perusahaannya PT Tanah Timur Properti. Jadi kami baru 1 tahun berdiri. Nah, pertanyaan ini kan dalam perjalanannya perusahaan kami ini ada saja hal-hal yang belum pernah sama sekali kami hadapi, itu terjadi seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira untuk kami pengembang-pengembang properti yang pemula, kira-kira apa saja hal-hal yang sangat penting yang perlu dilihat, yang perlu dipahami, kemudian dilakukan begitu? Poin yang pertama adalah, ya, apakah produk yang Anda tawarkan itu ada perbedaan atau tidak? Karena kalau Anda melihat dari gambar yang ditawarkan, terutama tampak depan, perumahan itu ada yang sama itu mungkin kalau 1 ring 1 saja, khususnya apalagi perumahan murah ya. Kalau ada 20 developer yang bermain di rumah murah di dalam ring 1, 14 developer tampak depan semua sama. Layoutnya semua sama. Nah ini salah satu dulu. Nah, berarti kalau sama gimana? Karena kita memang mentargetkan daripada cost kita supaya margin kita mencapai daripada keinginan keuntungan dari masing-masing developer. Benar ya? Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau yang namanya depannya sama, tampak depannya. Apakah dari depan sama itu bisa multifungsi? Salah satu contoh, tembok depan kamar itu bisa nggak nanti kalau memang kita tampilkan dengan visualisasi gambar bahwa itu nanti bisa ditaruh tanaman gantung, akhirnya tembok itu tidak tampak tembok, melainkan jadi hijau karena ada taman yang menjalar. Ya, satu. Kan berbeda akhirnya. Kedua, ada taman belakang biasanya ya, ada rumah tumbuh, benar? Nah, biasanya seorang sales atau developer hanya katakan, ini adalah lahan 2 meter kali 4, ini buat nanti pengembangan buat rumah tumbuh. Nah, kalau kita bukan arsitek,
Terus kita nggak paham mengenai bangunan. Bagaimana kita bisa membangun bahwa ini rumah tumbuh? Padahal kalau kita lihat di Google dan lain-lain, hanya menampilkan gambar yang kita copy paste daripada Google. Ini loh rumah tumbuh. Ini lo bisa jadi ruangan ini lo bisa jadi mesanin, ini lo bisa menjadi ruang kerja, ruang belajar. Nah ini kan orang akhirnya, waduh, rumah cuma tanah 60, bangunan cuma 29, kok bisa jadi akhirnya bangunannya jadi 40, akhirnya bisa jadi tambah kamar ya. Nah ini, hal-hal ini yang seringkali luput dari developer, karena dia hanya tahu harga segini, untung segini, bikin divisi penjualan ini hanya bilang target gua tiap bulan maunya segini. Nah ini yang seringkali akhirnya kita sama kompetitor main saing-saingan, dan yang paling parah yaitu adalah ngobrol, bonus, gimmick, dan diskon, dan cara bayar. Developernya hancur, benar nggak? Karena apa? Terus ngikutin. Nah kalau ada sales Anda selalu membidik kompetitor Anda itu adalah saingan Anda dan suruh ikuti apa yang dibuat oleh kompetitor Anda, hari ini saya katakan kamu pecat. Ini pengen tahu juga nih Pak Dori Suparjo, bagaimana cara Pak Api menjual proyek yang banjir tadi? Seru banget. Gimana? Yang pertama adalah kalau lagi saat banjir, kita kan tidak bisa menolak yang namanya media sosial. Pasti itu diekspos. Belum lagi hoaxnya. Macam-macam udah banjirnya ini, itu, dan lain-lain. Cuci otak tenaga penjual kita dulu. Jangan alasan nggak bisa jual karena banjir, tamu datang katanya pas banjir, jadi akhirnya dibatalin, ada yang udah bayar tanda jadi, kan banyak yang udah bayar tanda jadi, gara-gara banjir, dia malah hanguskan tanda jadi, nggak jadi salah karena banjir, dan lain-lain. Poinnya yang pertama adalah Anda rangkul semua orang yang misalnya kalau lahan itu sudah ada penghuninya, katakan kepada mereka semua, jangan pernah men-share rumah kamu banjir. Penghuninya, padahal dia yang ngalamin kan Pak? Benar? Bisa, karena apa bilang? Semakin banyak kamu viralkan rumah kamu banjir, semakin rumah kamu tidak bisa dijual dan harganya akan turun. Yang rugi kamu. Iya. Pendekatan lagi. Pendekatan. Malah ke pemilik ya. Itu dulu kepada pemilik. Jangan pemilik kalau itu didiemin aja, suruh malah dia ekspos. Rumah gua banjir, malah ada yang mancing di depan rumah dan lain-lain. Kita samperin, kita sebagai ini, bawa souvenir atau apa biar dia gak adem dan lain. Ini kan gambar dari Bapak ya? Iya, kenapa emang banyak gini? Bapak ini. Kalau punya rumah mau investasi nggak? Pasti dia mau. Mau naik nggak? Ya mau lah. Nah kalau Bapak kirim begini, orang akan beli nggak? Mau bisa naik nggak? Enggak. Kedua, lihat berapa banyak bank yang mendukung dari produk yang banjir ini. Ada yang namanya bank A, bank B, bank C, benar kan mendukung proyek itu untuk KPR dan lain-lain, kan ada mendukung. Sekarang kalau si bank ini tahu bahwa ini rumah banjir, dia mau dukung nggak? Tidak mau dukung. Siapa? Bank saja sampai hari ini tidak ada yang mencopot kerjasama MOU dengan produk kami. Berarti apa? Dia masih percaya produk ini bisa diatasi dan bisa dijual dan bisa menguntungkan. Karena bank juga mau margin, benar? Nah ini berarti apa? Yang poin ketiga, Anda yakin nggak dengan kemampuan Anda bahwa Anda ini adalah seorang penjual? Semua yang namanya kejelekan barang ini Anda sudah kuasai dan Anda siap untuk menjawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus memotivasi kita untuk bisa terus bisnis properti, tingkatkan terus kompetensinya mengikuti kegiatan-kegiatan ini dan terus tambah soft kompetensi tadi yang Pak Bi sampaikan tadi. Yes. Tapi ini terima kasih kita ini ada nggak usah berdiri, duduk aja. Ini sertifikat buat Pak Bi. Mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, dipakai oleh seluruh teman-teman. Terima kasih. Thank you. Oke. Iya. Oke. Terima kasih seluruh peserta. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan yang lain.